Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini kita ada di hari yang ke-39 dari Gerakan Doa 40 Hari Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 20 Maret tahun 2025. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu menolong hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu, dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah mempersiapkan gereja yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Mempersiapkan gereja menjadi gereja yang siap berdoa dan siap memberitakan Injil dan menjangkau orang yang terhilang adalah aspek yang sangat penting dan mendasar di dalam meningkatkan pelayanan gereja dalam menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal di tengah dunia sesuai kehendak Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 kita dapat melihat bagaimana para rasul mempersiapkan jemaat untuk melaksanakan aspek penting tersebut. Dari ayat 3-4 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Kita dapat melihat bahwa mereka memulainya dengan cara memilih orang-orang yang akan melayani meja, agar mereka dapat memfokuskan diri untuk berdoa dan melaksanakan pelayanan firman. Hal ini merupakan kebenaran yang sangat penting untuk dapat dilakukan di dalam gereja masa kini, yaitu memusatkan diri untuk berdoa. Karena yang pertama, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah wujud pengandalan kita akan Tuhan untuk memperoleh dan menikmati kuasa-Nya di dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, doa adalah bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Wujud kesadaran kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Yang ketiga, doa adalah bentuk permohonan kita kepada Tuhan. Wujud dari komunikasi kita kepada Tuhan. Dampak yang kemudian terjadi pada jemaat mula-mula dapat kita lihat di dalam ayat 7 yang berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bukan hanya itu, ketika semakin banyak terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, semua orang yang tersebar akibat penganiayaan itu, yaitu seluruh jemaat, bukan rasul-rasul. Kita dapat lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b yang berkata, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang keempat. Bahkan, mulai di pasal 9 kita tahu kemudian betapa kuasa Kristus dengan nyata menangkap Saulus dan mengubahnya menjadi Paulus sang pemberita Injil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi alat dalam tangannya. Aplikasi untuk kita hari ini adalah mari kita gerakkan gereja kita masing-masing untuk menjadi gereja yang berdoa, agar kita akan dapat melihat kuasa Tuhan nyata, bukan hanya di dalam gereja kita, tapi juga membuat gereja kita menjadi berdampak keluar dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar dan mampukan kami menjadi jemaat yang berdoa, yang berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan doa kami di hadapan Tuhan, agar kami dapat melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.